Pemirsa, pemilihan calon gubernur Jakarta menjadi kian hangat karena sejauh ini nama mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilirik oleh sejumlah partai politik. Dukungan parpol terlihat kian dinamis jelang pendaftaran di bulan Agustus mendatang. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan kian dilirik sejumlah partai politik untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Mulai dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan bahkan PDI Perjuangan yang memasukkan nama Anies sebagai salah satu calon kandidat Gubernur Jakarta. Nama Anies pun mulai diuji coba untuk dipasangkan dengan sejumlah nama. Di antaranya dengan ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Menteri Parekraf Sandiaga Uno, serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan yang telah memastikan diri kembali maju dalam Pilkada Jakarta enggan dikaitkan dengan nama-nama yang beredar. Anies memilih merumuskan gagasan dan pembentukan koalisi dibanding membicarakan siapa sosok pendampingnya nanti. Saat ini belum ada pembahasan nama siapapun juga, dan menurut saya tidak penting membahas nama sekali. Saat ini adalah pembahasan tentang seperti ini, kampung bayam, karena fase pembahasan nama itu nanti. Hari ini prematur, jadi nama A, B, C, D, E yang disodorkan mau saja jadi keramaian, itu belum ada pembahasan apapun juga. Agenda besarnya harus dirumuskan. Menurut saya lebih penting bahas kampung bayam daripada bahas nama calon wakil. Oke. Mas Burhan, kalau kita singgung tadi ya bahwa kursi calon wakil gubernur ini akan begitu penting, sangat menentukan koalisi seperti apa yang terbentuk dalam Pilgub Jakarta nanti, terutama koalisi pendukung Anies Baswedan. Nah, menurut Anda kalau dari pihak Aniesnya sendiri nih, secara personal dia akan memilih wakil yang seperti apa ya? Akan memilih partner seperti apa yang nantinya akan mendampingi untuk berlaga di kontestasi Pilgub? Ya, tentu dari perspektif Anies dicari wakil gubernur yang punya daya dongkrak elektoral tinggi. Nah, kemudian yang kedua membawa partai. Nah, partai di sini tentu bisa partai besar ya, bukan sekedar partai yang kurang mencukupi syarat minimum buat pencalonan. Nah, dari nama-nama yang muncul, misalnya Andika Perkasa, kalau misalnya Andika diusung oleh PD Perjuangan, tentu secara partai itu sangat membantu buat Anies. Ya. Tetapi Andika sendiri secara elektoral itu belum cukup kompetitif, masih kalah sama kakak Sahroni dari Nasdem gitu ya. Jadi lagi-lagi ini pertimbangan yang tidak mudah. Satu sisi ada yang membawa partai, tapi secara elektoral tidak kompetitif, tapi ada yang secara elektoral cukup lumayan, ya. Misalnya Ahmad Sahroni ini di wilayah Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Barat itu cukup punya basis yang kuat. Dan Anies Baswedan baik di Pilkada 2017 maupun di Pilpres kemarin itu kurang kuat di dua wilayah ini. Jadi lagi-lagi pertimbangan apa yang mau diambil itu selalu ada trade-off-nya, nggak ada yang sempurna. Kaisang ini juga menarik, meskipun lagi-lagi punya masalah terkait dengan garis politik yang sangat bertolak belakang antara Anies dengan Kaisang. Tapi setidaknya Kaisang punya partai kan, ada 8 kursi dari PSI yang dimiliki di Jakarta. Dan tentu saja ini juga menjadi semacam manuver yang mengagetkan ya, karena dimunculkan oleh PKB. Tapi lagi-lagi dari 3 nama yang tadi Anda sebut, ya, itu tidak ada yang sempurna, yang punya satu kekuatan elektoral, tapi saat yang sama juga membawa partai besar, gitu ya. Dan saat yang sama pula itu punya kekuatan logistik, ya. Nah itu tidak mudah mencari nama-nama yang memenuhi kualifikasi 3 hal tadi secara sekaligus. Oke, nah Mas Jupiter tadi nama kader Nasdem disebut juga nih peluangnya cukup tinggi Bang Sahroni kalau nanti mendampingi Anies sebagai cawagup. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira Bang Sahroni ini memiliki kekuatan politik yang cukup kuat dalam segmen kepemudaan sebagai segmen untuk mengambil peluang suara pemula di kalangan anak-anak muda. Nah, dalam hal ini Jakarta adalah etalase bagi dunia dan
letak strategis di Jakarta ini adalah pusat perekonomian, dan tentu saat ini partai politik dan semua ketua umum tentu akan mengkaji dan melakukan kalkulasi secara matang dalam menentukan calon pasangan wakil gubernur. Oleh sebab itu, tentu dengan keberadaan dalam mengikuti kontestasi di Pilkada Jakarta ini tentu harus dilakukan secara matang. Oleh karena itu, kami masih menunggu dan DPP Bapilu sedang bekerja secara maksimal untuk menentukan arah kebijakan dan paling lambat mungkin sekitar tanggal 31 Juli, paling lambat rekomendasi itu akan disampaikan kepada publik. Baik, Mas Jupiter, kalau bekerja sama dengan PDIP di Pilgub Jakarta ini siap tidak Nasdem? Saya kira jika ada kesamaan visi sama-sama ingin membangun kota Jakarta yang lebih baik, saya kira kita sangat menghormati ya semua koalisi, semua partai politik. Tentu kita ingin agar untuk kepentingan masyarakat Jakarta, ke depannya ini Jakarta menjadi kota kebanggaan, menjadi kota global yang sejajar dengan kota-kota lainnya. Dan kita ingin, dan kita optimis, dan kita menginginkan melahirkan pemimpin-pemimpin yang integritas, memiliki kualitas, dan memiliki pemikiran-pikiran visioner untuk membawa Jakarta ini yang lebih maju tentunya. Baik. Nah, terakhir saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, untuk Pilgub Jakarta ini seperti tadi sudah sempat kita singgung ya, apakah masih akan menjadi panggung politik yang betul-betul menarik atau menjadi batu loncatan bahkan untuk Pilpres selanjutnya? Ya kalau mengacu pada pengalaman sebelumnya kan memang demikian. Jadi Jakarta seringkali disebut oleh kalangan elit sebagai RI3. Ya, jadi meskipun sudah kehilangan statusnya sebagai ibu kota, tetapi secara politik Jakarta masih menjadi magnet yang sangat kuat. Dan kalau misalnya sukses dan kemudian mendapatkan coverage yang luas dari media, itu semacam satu langkah sebelum maju pada tingkat nasional. Dan itu yang dicoba oleh Pak Jokowi, itu yang pernah dicoba juga oleh Mas Anies. Meskipun Pak Jokowi sukses, ya Mas Anies belum sukses. Nah, untuk 2024 ini, kalau misalnya Mas Anies menguji peruntungan sekali lagi untuk maju sebagai orang nomor 1 di Jakarta, maka perhitungannya harus sangat matang. Karena kalau misalnya Mas Anies kalah di Pilkada 2024, itu peluang buat Mas Anies untuk maju di 2029 sebagai calon presiden itu makin berat. Karena bagaimanapun beliau harus memenangkan Pilkada DKI Jakarta kalau misalnya masih pengen ya menguji nasib sekali lagi ya maju sebagai calon presiden. Jadi 2024 ini untuk konteks Jakarta ini to be or not to be nih buat Mas Anies. Makanya harus matang betul termasuk dalam memilih calon wakil gubernurnya dan termasuk dalam memilih sekondan koalisinya. Jadi ini bukan main-main karena kalau misalnya gagal di DKI Jakarta, saya kira kita sulit ya untuk mengharapkan Mas Anies maju kembali di 2024 karena memori kegagalan itu akan diingat oleh publik. Tapi kalau berhasil, apalagi menciptakan satu prestasi yang akan menjadi modal buat Mas Anies untuk mengulang lagi 2029, saya kira jalan Mas Anies untuk menjadi orang nomor 1 di Republik masih terbuka lagi. Jadi memang sangat menentukan nasibnya. Baik, sangat menentukan pertaruhan yang cukup besar ya, pertimbangan dari Pak Anies sendiri ataupun juga dari partai-partai politik yang akan berkontestasi. Nanti kita nantikan ya dari Partai Nasdem, tadi sudah kita catat 31 Juli akan diumumkan rekomendasi untuk Pilgub Jakarta. Kita juga nantikan bagaimana peluang kerjasama dengan parpol lain.